Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tetapi kita semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, kita masuk di poin yang ke B, yaitu contoh sikap rendah hati. Kemarin di minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu pengertian dari rendah hati. Nah, kalian jangan pernah lupakan itu apa pengertian dari rendah hati. Dan yang kedua, saat ini kita belajar tentang contoh sikap rendah hati. Nah, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana dia mengasihi kita, dia Tuhan yang luar biasa, dia menjadi manusia, dia menjadi sama seperti kita, dan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Rendah hati yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, semua orang ingin memiliki sikap rendah hati. Kalian bisa lihat di halaman 68 di buku paket kalian. Bahwa semua orang ingin memiliki sikap rendah hati. Ingat, tetapi tidak semua orang berhasil menjadi orang yang rendah hati. Jadi banyak orang pengen memiliki sikap rendah hati, tetapi tidak semua orang berhasil menjadi orang yang rendah hati. Nah, kita ingin dikenal sebagai orang yang tidak egois, bijaksana, tidak sombong dan iri tidak iri hati dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa tidak semua orang berhasil untuk menjadi orang yang rendah hati. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa berhasil menjadi orang yang rendah hati? Nah, di sini ada beberapa contoh di mana kita supaya memiliki sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu tidak secara instan kita dapat, ada prosesnya, step by step, dan kita langkah demi langkah. Bahkan orang dewasa sekalipun, kalau dia nggak pernah belajar rendah hati, orang dewasa pun juga kadang nggak pernah rendah hati. Kita semua, kalian yang masih muda, bahkan Mister pun, dimana Mister juga akan terus belajar. Yang namanya rendah hati ini nggak secara instan kita dapat, tapi itu perlu kita pelajari, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terus. Nah, disinilah kita akan belajar beberapa sikap dari seorang yang rendah hati. Yang pertama, tidak menganggap diri lebih penting. Ini penting. Yang pertama, tidak menganggap diri lebih penting. Kenapa? Karena kesombongan bisa membuat orang besar kepala dan lupa diri, sehingga menganggap dirinya lebih penting, paling penting, dan tidak mau menghormati orang lain, khususnya orang yang lebih tua. Biasanya termasuk contohnya Mister nih. Kalau Mister nggak memiliki sikap rendah hati, kalau misalnya waktu Mister mengajar atau waktu Mister dalam kehidupan sehari-hari, Mister melakukan yang namanya manusia pasti pernah salah dong. Nah, ketika Mister punya salah, nah ini seringkali orang tua atau kita sebagai yang lebih tua dibandingkan adik kita dan sebagainya, ketika kita punya salah, kita seringkali lupa untuk minta maaf, atau seringkali kita justru tetap terus merasa diri kita lebih penting dan kita menganggap orang lain itu masih di bawah kita. Kamu kan masih anak-anak atau dan sebagainya, atau kamu masih adik saya ini lebih tua atau lebih besar dan sebagainya. Seringkali seperti itu, tidak menganggap diri lebih penting. Nah, bahkan dalam sebuah persahabatan, kita mungkin memiliki sebuah teman dekat dan sebagainya, itu bisa hancur ketika kita mementingkan keegoan kita atau egois, diri kita sendiri. Bahwa kita ini lebih penting, saya nggak peduli teman-teman saya mau dia sakit, mau dia di dalam kondisi yang nggak enak sekalipun, saya nggak peduli. Nah, ini seringkali membuat hidup kita ini, bahwa kita lupa dan kita nggak berhasil untuk memiliki sikap rendah hati.
Jadi poin penting pada hari ini, Alkitab menegaskan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu ayat firman Tuhan di minggu lalu atau kemarin. Bagaimana 1 Petrus pasal 5 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Poin yang pertama yang harus kita pelajari, bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati. Satu kuncinya, tidak menganggap diri lebih penting. Menganggap orang lain itu jauh lebih penting dan kita merasa kita nomor 2 dulu. Kalau bisa orang lain dulu. Kalau bisa adik saya dulu kalau kita sebagai kakak. Atau kalau muntah kita sebagai adik, oh kalau bisa kakak dulu, ngalah lah. Nah itu bagaimana kita belajar. Atau kalau kita sebagai orang yang mungkin orang punya dan sebagainya, dahulukan dulu yang mereka yang nggak punya dan sebagainya. Disitulah kita menganggap bahwa orang lain lebih penting dan kita nomor 2 dulu. Inilah belajar kita memiliki sikap untuk rendah hati, tidak menganggap diri kita lebih penting. Nah yang kedua, mau mendengar pendapat, saran, dan menerima kritik orang lain. Ini yang mungkin kelihatannya gampang ya, tetapi justru ini membuat kita sulit. Ketika kita sudah ada di atas, atau mungkin kita banyak pengetahuan, atau mungkin kita punya banyak pengalaman, seringkali kita tidak mau mendengarkan pendapat, bahkan saran, atau mungkin kritik orang lain. Ini penting dalam sebuah kehidupan kita. Seringkali kita nggak mau menerima pendapat, saran, dan kritik orang lain. Kelihatannya kritik itu jatuhin kita, padahal sebenarnya kita itu dilatih supaya kita itu rendah hati. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mau mendengar pendapat, saran, dan kritik dari orang lain. Kenapa? Karena dari situlah kita belajar menyingkapi dan menghargai perbedaan pendapat yang ada. Tuhan memberi kita itu 2 telinga dan 1 mulut. Maksudnya dari pernyataan itu adalah agar kita itu di dalam berkomunikasi kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, Alkitab mengatakan di Yakobus pasal 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Nah, di sini kita belajar ketika kita ingin memiliki sikap rendah hati, ketika kita ingin berhasil memiliki sikap rendah hati, kunci yang kedua adalah mau mendengar pendapat, saran, dan kritik dari orang lain. Jika kita berbuat sesuatu, misalnya kita lagi belajar untuk masak, kalau ditegur, dikritik, diberi saran, ya jangan marah, tetapi banyak kita belajar untuk lebih lagi belajar untuk oh iya saya harus seperti ini, oh iya saya harus seperti ini, menerima saran, pendapat ataupun kritik dari orang lain. Atau saya mau belajar misalnya saya dalam segi ilmiah, dalam segi pengetahuan, atau mungkin saya di rumah saya ingin belajar sesuatu yang lain, matematika dan sebagainya. Ketika ada orang mengkritik kita, ketika kita mendapatkan saran dari orang lain, belajar untuk menerima semuanya itu dan kita lakukan yang terbaik. Nah, disitulah kunci yang kedua, bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan minta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang sangat peduli dengan perasaan orang lain. Jadi kalau orang ingin berhasil memiliki sikap yang rendah hati, ia harus berani mengakui kesalahannya. Ya, maaf ya kalau saya salah. Ya, maaf ya kalau misalnya saya banyak kekurangan. Ya, maaf ya kalau misalnya saya kurang ini, kurang itu. Nah, itu menandakan bagaimana orang yang rendah hati adalah orang yang peduli dengan perasaan orang lain. Kita manusia, yang namanya manusia pasti pernah salah. Kita pernah melakukan sebuah kekurangan dalam hidup ini. Tapi kita belajar untuk memberikan yang terbaik dan peduli dengan perasaan orang lain. Yang keempat, bersedia mengakui keterbatasan diri. Nah, ini penting nih, tadi sudah saya singgung di nomor kedua, nomor ketiga. Bagaimana orang kalau dikritik, disaran, berarti kan ada yang kekurangan dalam hidup kita. Atau kalau misalnya kita salah, nah berarti itu tandanya kita mengakui bahwa diri kita itu terbatas. Orang rendah hati itu akan mendorong seorang berpikir dan bersikap realistis.
mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, lapang dada dan sebagainya, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam menjalani hidup. Disitulah kata kunci keempat, bersedia mengakui keterbatasan diri. Setiap orang punya kelebihan. Ingat bahwa ketika kita punya kelebihan, ingat kita juga punya kekurangan. Disitulah bagaimana kita bersedia mengakui keterbatasan diri. Kalau orang lain itu pernah salah, itu tandanya kita juga pernah salah. Karena itu gimana kita saling berpikir dan bersikap realistis dalam hidup ini. Yang kelima, poin yang kelima, kata kunci yang kelima adalah ketika kita ingin berhasil, yang kelima adalah menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalau kita hidup di Indonesia, kita tahu bahwa orang Indonesia itu pasti menghormati yang lebih tua menjadi kebiasaan atau tata krama sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bukan hanya orang Indonesia ya, seharusnya kalau kita sebagai anak Tuhan, nomor 5 ini harus jadi karakter dalam hidup kita. Orang sikap rendah hati itu ya menghargai atau menghormati orang yang lebih tua. Siapapun itu, mau kakak kita, mau saudara kita, sepupu kita yang lebih tua, tetangga kita, teman kita, sahabat kita, dan sebagainya. Kalau dia orang tua, kita harus menghormati atau menghargai. Ingat, ada plus minusnya. Kalau bagusnya ketika dia memerintahkan kita atau meminta kita sesuatu yang positif, bolehlah. Tapi kalau untuk mengajak atau misalnya teman yang nakal dan sebagainya, yang lebih dewasa, yang lebih tua, kita nggak perlu menghormatinya karena dia mengajak ke suatu pergaulan yang buruk. Tapi kalau itu bagus buat perkembangan iman percaya kita atau hidup kita, kita akan menghormatinya. Oke, kata kunci yang keenam, menghormati orang tua, yaitu merupakan suatu perkara yang paling kecil jika dibandingkan dengan segala hal yang telah dilakukan orang tua dalam hidup kita. Keenam, jangan sampai kita melawan orang tua. Orang yang rendah hati, orang yang ingin berhasil memiliki sikap rendah hati, di mana dia harus menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah perintah juga di hukum Taurat. Di hukum Taurat yang kelima, di Imamat pasal 20 ayat 9, di mana kita harus menghormati orang tua kita. Kita tidak boleh mengutuk atau kita tidak boleh membuat orang tua kita itu sakit hati dan lain sebagainya. Karena orang tua itu wakil daripada Tuhan. Bagaimana hidup kita harus taat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui orang tua kita. Orang tua kita sudah berjaya besar dalam hidup kita. Jangan sampai Mr. Hari dengar bahwa kalian semua itu tidak menghormati orang tua. Mr. akan bukan hanya mengurangi nilai, tapi Mister justru gimana ya, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh tidak menghormati orang tua. Sebagai anak Tuhan harus menghormati orang tua. Itulah kata kunci kita diberkati. Itulah kata kunci di mana kita berhasil untuk memiliki sikap yang rendah hati. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dan masih banyak lagi sebenarnya. Yang ketujuh di poin B ini, hormat kepada guru. Supaya kita, ya apapun itu, mengapa hormat kepada guru itu penting? Bayangkan, kita hendak mengajar kalian atau kita semua hendak mengajar adik kita. Bagaimana adik kita mendengar penjelasan dengan seksama, dia fokus perhatian kepada kita dan berbicara kepada nada sopan, bagaimana perasaan? Pasti senang kan? Nah, disitulah kita belajar. Apapun itu, mungkin siapapun nanti, atau kita nanti jadi bos dan sebagainya. Kalau kita hormat kepada guru, suatu saat nanti kita juga akan dihormati sebagai pimpinan, sebagai kakak, dan lain sebagainya. Disitulah kita belajar memiliki sikap yang rendah hati. Banyak hal orang ingin rendah hati, tetapi tidak semua orang ingin berhasil. Karena itu, semuanya itu tidak instan. Lakukan itu perlahan, dan terus perlahan, sampai menjadi pribadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, untuk hari ini, Mr. Hari memberikan contoh atau beberapa contoh tadi. Nah, kalian temukan atau cari dan temukan riwayat hidup tokoh-tokoh seperti Bunda Teresa, Abraham Lincoln, dan Nelson Mandela. Ketiga tokoh itu kalian temukan riwayat hidupnya, latar belakangnya, hidupnya, sejarah hidupnya. Dan yang kedua, temukan sifat-sifat yang mereka miliki. Apa yang kalian dapat pelajari dari Bunda Teresa, Abraham Lincoln, dan Nelson Mandela.
Dan yang ketiga, teladan apa yang mereka berikan. Berikan itu contohnya dan kalian dapat mengerjakannya. Apa yang kalian dapat pelajari, apa yang kalian dapat ikuti jejaknya, dan tulis itu, kirim ke WA Mister secara pribadi untuk nilai tugas kalian di bab ke-9 ini. Sekali lagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini, dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalaupun sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biarlah itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you.